pada video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita animasi yang berjudul Rio. Film ini dirilis pada tahun 2011, menceritakan salah satu spesies burung yang akan diambang kepunahan karena penyelundupan ilegal. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Film ini diawali memperlihatkan sebuah hutan dihuni oleh berbagai macam burung berwarna-warni yang indah. Mereka sangat menikmati hari-harinya dengan rasa bebas, serta terlihat anak burung makau berwarna biru yang ikut menari dan menikmati lagu para burung. Ia pun ingin mencoba terbang seperti para burung lainnya, tapi tiba-tiba semua burung ditangkap oleh para pemburu serta anak burung itu ikut tertangkap di sana. Sampai di sebuah tempat, tak sengaja anak burung tersebut terjatuh di pinggir jalan dan ditemukan oleh anak kecil bernama Linda. Ia pun akan merawat anak burung tersebut seperti temannya sendiri. Bertahun-tahun mereka bersama, bahkan anak burung mulai tumbuh dewasa dan menjadi pintar. Sampai di pagi hari, Linda pun dibangunkan oleh burung itu yang sekarang bernama Blue. Mereka berdua menikmati harinya dengan bahagia, tapi sayangnya Blue merasa dirinya tak bisa terbang seperti burung lainnya. Ia juga diledeki oleh burung liar dari luar rumah. Lalu tiba-tiba datang seorang pria bernama Tulio yang memasuki toko milik Linda. Ternyata ia adalah seorang dokter hewan dan ingin bertemu dengan Blue. Tulio mengajak Linda dan Blue untuk bertemu dengan burung betina yang satu spesies dengan Blue berada di Brazil untuk menjaga kepunahan mereka. Just think about it. Awalnya Linda menolak karena tak ingin menjauh dari Blue. Dan malam harinya Blue mencoba belajar terbang. Tapi justru ia terlilit oleh kabel di sana. Paginya Linda pun bersepakat untuk mengantarkan Blue bertemu pasangannya. Mereka pun terbang bersama Tulio ke Brazil. Ternyata di sana akan ada karnaval terbesar, serta Blue bertemu dengan beberapa burung yang menerima keberadaan Blue dengan senang hati. Mereka pun sampai ke tempat kerja Tulio, di mana banyak berbagai burung yang tinggal bersama di tempat kerja Tulio. Bahkan ada burung besar bernama Nigel. Sampai ketika Blue datang ke kandang yang besar, ternyata disitulah tempat tinggal spesiesnya yang tersisa satu burung wanita. Blue pun terpesona dengan pandangan pertama, dan burung wanita tersebut bernama Joel. Ia hanya fokus mencoba melarikan diri. Selagi mereka berduaan, Linda dan Tulio pergi dari sana dan diawasi oleh penjaga. Penjaga juga mendengar sesuatu dan memeriksanya. Ternyata itu adalah Nigel yang langsung membuat penjaga itu pingsan. Nigel pun membukakan pintu rekannya untuk mencuri para burung. Berganti ke Linda dan Tulio yang sedang makan bersama. Tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa semua burung telah hilang. Kembali ke Blue. Ternyata yang mencurinya adalah anak kecil bernama Fernando yang disuruh oleh sekelompok penyelundup hewan. Joel pun mencoba kabur dari mereka, tapi berhasil ditangkap oleh Nigel. Blue dan Joel pun ditaruh ke ruangan yang banyak burung hasil tangkapan mereka. Fernando juga disuruh pulang oleh para penyelundup. Lalu Nigel mendatangi para burung serta mengancam mereka agar patuh. Saat ia pergi, Blue berhasil membuka kandangnya dan akan kabur. Tapi Nigel mengetahui mereka dan langsung mengejarnya. Joel pun sadar bahwa Blue tak bisa terbang, hingga mereka berusaha kabur dengan cara berlari. Mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran Nigel. Blue dan Joel pun menelusuri hutan dan akan tidur di sana. Berganti ke Linda, mereka masih mencari keberadaan Blue hingga pagi hari. Fernando yang menculik Blue pun membaca lembaran pencarian serta mendatangi Linda. Linda terkejut bahwa Fernando mengetahui keberadaan Blue dan akan menuntunnya. Berganti ke para penyelundup. Bosnya sangat marah karena Blue telah kabur. Ia menyuruh Nigel untuk menangkap mereka serta dia akan ikut karnaval untuk bisa pergi. Kembali ke Blue. Ia bersama Joel mencoba membuka rantai yang terikat di kakinya. Tapi justru mereka gagal dan bertemu dengan kumpulan anak burung. Ternyata mereka anak dari burung yang bernama Rafael.
Rafael yang mengetahui permasalahan mereka akan mengantarkan ke temannya bernama Louis. Ia juga merayu istrinya agar diperbolehkan pergi. Mereka bertiga pun akhirnya akan menuju tempat Louis, berganti memperlihatkan para monkey yang ingin mencuri semua perhiasan manusia. Hingga berhasil mengambil banyak, mereka pun pergi dari sana. Lalu muncul Nigel mendatangi mereka. Ia menyuruh para monkey untuk menangkap Blue dan Joel. Ia bahkan mengancam para monkey diterbangkan ke udara hingga mereka menurutinya. Kembali ke Blue, ia diajari Rafael cara terbang, serta Joel pun memaksa Blue terbang hingga mereka terjatuh tepat ke atas layangan gantung yang sedang digunakan manusia. Blue mulai merasakan sensasi seperti terbang di udara, hingga tak sengaja angin menghembuskan mereka dan terjatuh ke pantai. Mereka pun berlanjut menaiki mobil bak untuk mendatangi Louis. Saat itu Linda terjebak di kemacetan karena akan ada karnaval. Fernando menyarankan mereka menaiki motor dan menuju ke sana. Blue dan teman-temannya sampai ke pasar serta bertemu beberapa burung yang pernah melihat Blue. Mereka pun menuntun Blue ke sebuah tempat, tapi saat itu salah satu monkey melihat mereka dan memberitahu pimpinannya. Blue sampai ke kumpulan burung yang sedang berpesta. Ia diajak untuk berdansa bersama dengan Joel. Mereka pun mengikuti irama di sana serta Joel menari dan bernyanyi dengan sangat indah yang membuat Blue semakin tertarik. Tapi tiba-tiba para monkey mengacau pesta tersebut untuk menculik Blue. Para burung lainnya menghadang hingga mereka saling bertengkar. Blue dan teman-temannya pun berhasil kabur untuk menuju tempat Louis. Berganti ke Linda, mereka sampai ke tempat tinggal para penyelundup. Tapi semua burung sudah tak ada di sana. Orang penyelundup pun datang dan hanya melihat Fernando di sana. Ia meminta pekerjaan baru kepada mereka dan Fernando diajak untuk datang ke karnaval. Linda dan Tulio langsung bergegas menuju karnaval dengan motornya. Berganti ke Nigel. Ia sangat marah karena para monkey telah kalah oleh para burung. Lalu ke Blue, ia sedang berusaha mendekati Joel. Teman-temannya mencoba membantu dengan suasana yang romantis. Blue pun merayu Joel tapi tak sengaja tersedak oleh dedaunan. Hingga mereka sampai di tempat tinggal Louis. Dan ternyata Louis adalah seekor bulldog. Ia pun menyuruh Blue dan Joel menghancurkan rantai dengan pemotong kayu. Tapi mereka berhasil melepas rantai dengan air liur Louis. Joel sangat senang bisa kembali bebas. Tapi Blue sedih tak bisa terbang seperti teman-temannya. Mereka bahkan berkonflik dan berpisah di sana karena Blue tak bisa terbang. Tapi tiba-tiba Nigel berhasil menangkap Joel dan diketahui oleh teman-temannya. Blue pun didatangi oleh teman-temannya serta tahu Joel kembali ditangkap. Mereka langsung bergegas menuju karnaval untuk menyelamatkan Joel. Berganti ke Linda, mereka sudah sampai di pintu masuk karnaval, serta menyamar menggunakan kostum burung makau. Bahkan Tulio sangat terpesona dengan kecantikan Linda saat itu. Mereka juga berhasil masuk ke tempat karnaval dan langsung mencari Blue. Tapi petugas di sana membawa Linda pergi ke dalam ruangan. Ternyata ia dibawa ke atas mobil untuk berdansa. Karnaval pun dimulai. Joel berhasil dikurung oleh Nigel. Lalu datang Blue bersama teman-temannya ke karnaval untuk mencari Joel. Linda juga melihat Blue tapi ditahan oleh semua orang untuk menari. Blue pun berhasil memasuki mobil para penyelundup. Tapi rencana dia diketahui oleh Nigel bahkan ikut tertangkap. Teman-temannya juga sudah ditangkap olehnya. Para penyelundup langsung bergegas pergi dari karnaval, serta Linda berusaha mengejar bersama Tulio. Mereka juga akan terbang dengan pesawat namun Fernando kabur dari sana. Linda mencoba menghentikan mereka tapi pesawat berhasil lepas landas. Saat itu Blue berusaha kabur dari kandang dan melepaskan semua burung bahkan membuka pintu keluar hingga semuanya terbebas. Namun Blue yang tak bisa terbang ditangkap oleh Nigel. Joel yang berusaha melawan justru terpental dan sayapnya terluka.
Blue juga berhasil melempar Nigel ke depan pesawat hingga mengenai baling-balingnya. Pesawat pun mulai rusak. Para penyelundup langsung melompat dari sana. Blue melihat Joel terjatuh dari pesawat langsung menyelamatkannya. Blue pun akhirnya bisa terbang seperti para burung biasanya. Linda yang melihat burungnya telah kembali sangat senang dan bahkan ia mulai bisa terbang. Talia juga menyembuhkan luka Joel hingga mereka bisa kembali terbang. Film ini diakhiri dengan Linda dan Talia memulai usaha untuk menjaga hewan bersama Fernando. Serta Blue telah hidup bahagia dengan Joel. Lalu film ini pun selesai. Dari film ini kita mengetahui bahwa janganlah melakukan penangkapan hewan secara ilegal. Bahkan jika hewan tersebut sudah dinyatakan hampir punah. Demi menjaga keseimbangan dunia, hal tersebut juga mengajari kita untuk saling melindungi sesama makhluk hidup di muka bumi. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.